Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dwi Rahmat. Di sini saya akan mengreview makalah dari kelompok 13 dengan judul makalah Peran TI terhadap bisnis. Untuk menghabiskan waktu, langsung saja di pembahasan pertama, dampak TI terhadap perubahan bisnis, dimana kita tahu teknologi informasi adalah salah satu dari sekian banyak hal yang dibutuhkan dalam perkembangan bisnis di dunia tanpa terkecuali di Indonesia. Nah, bahkan kita dapat menyebutnya sebagai faktor pokok bagi perkembangan dunia bisnis. Di mana sudah menggunakan TI dalam proses kegiatan bisnisnya. Hal ini sangat jelas karena TI memberikan kemudahan bagi para pembisnis untuk melakukannya kegiatan bisnisnya. Nah, di mana alasan perusahaan menerapkan TI dalam perusahaannya adalah di mana dia agar semakin dekat dengan konsumen, karena kemampuan TI itu mendekatkan jarak dan waktu sehingga semakin mendapatkan produk perusahaan kepada konsumen. Nah, di mana hal ini membuat bisnis di Indonesia semakin berkembang. Nah, TI juga sebagai sumber di mana TI sebagai sumber daya bisnis. Nah, bagaimana TI sebagai sumber daya bisnis? Nah, sumber daya informasi terdiri dari perangkat keras komputer atau yang biasanya disebut dengan network. Nah, perangkat lunak yang terdapat pada komputer atau biasanya disebut dengan software, pemakai informasi yang telah disediakan, di mana fasilitas yang mendukung tersedianya informasi yang valid dan tepat. Nah, serta database dan informasi yang menjadi dasar dari sumber daya informasi bagi perusahaan. Nah, di mana dalam pengolahannya kita diperlukan proses manajemen yang tepat dalam mengelola informasi yang ada untuk perusahaan, di mana orang yang bertugas untuk mengatur segala macam informasi yang berguna bagi perusahaan yang yaitu manajer jasa informasi yang memiliki peran sebagai Chief Information Officer dengan melakukan perencanaan yang strategis dengan memahami serta melakukan identifikasi aspek apa yang positif dalam elemen lingkungan bagi perusahaan dan menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana sistem informasi dalam mengasah daya saing? Nah, apabila sistem informasi manajemen dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka akan banyak manfaat yang bisa diperoleh manajemen perusahaan, yaitu mempermudah manajemen dan membantu serta menunjang proses keputusan manajemen. Nah, adapun tujuan umum sistem informasi, yang pertama itu menyediakan informasi yang digunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan yang diinginkan manajemen. Yang kedua itu adalah menyediakan informasi yang digunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, ada contoh penerapan sistem informasi dalam bisnis karir. Yang pertama itu Enterprise Resource Planning. Yang kedua Supply Chain Management. Yang ketiga Transaction Processing System. Yang keempat Office Automation System. Yang kelima adalah Knowledge War System. Yang keenam Informatic Management System. Yang ketujuh Decision Support System. Yang kedelapan Expert System dan Artificial Intelligence. Yang kesembilan Group Decision Support System dan Computer Support Collaborative War System. 10 Executive Support System. Nah, apa sih risiko dan ancaman TI? Nah, manajemen risiko teknologi informasi atau IT Risk Management merupakan suatu proses identifikasi kerentanan dan ancaman terhadap sumber daya informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, yang dilakukan oleh manajer IT untuk mencapai tujuan bisnis, mengurangi risiko,
dan menyimbangkan pengeluaran dan mencapai keuntungan dan melindungi teknologi informasi perusahaan tersebut. Nah, dalam proses manajemen risiko kita harus mengetahui ada 4 hal, yaitu mengevaluasi risiko, mengevaluasi risiko, dan memantau dan mempertimbangkan risiko. Ada pula langkah-langkah dalam perlindungan TI. Yang pertama, membuat kebijakan untuk mengenangi informasi. Yang ketiga, menggunakan enkripsi untuk mentransfer data. Yang ketiga, memilih software yang aman untuk organisasi. Yang keempat, meningkatkan keamanan password. Yang kelima, menggunakan komputer pribadi. Dan yang keenam, mematuhi peraturan keamanan. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran keamanan. Dan yang terakhir, menerapkan sistem manajemen keamanan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.